Assalamualaikum, semoga kalian yang sedang menonton atau mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini. Seperti biasa, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti untuk keberlanjutan channel ini. Kisah yang akan kita dengar kali ini berasal dari sudut sederhana kehidupan sehari-hari. Bukan tentang istana megah atau kekayaan berlimpah, melainkan tentang sebuah warung kecil yang berdiri di antara hiruk-pikuk kawasan padat penduduk di kota Tangerang. Warung itu menjual menu yang sangat akrab di lidah banyak orang. Semangkuk soto hangat yang biasanya menemani pagi atau sore hari setelah lelah bekerja. Pada awalnya, tidak ada yang aneh dari warung ini. Kehidupannya berjalan seperti kebanyakan pedagang kecil lain, penuh harapan. Dihiasi rasa cemas soal penghasilan dan mimpi sederhana agar dagangan laku. Pemiliknya hanyalah seorang ayah yang ingin keluarganya makan dengan layak dan masa depan. Anaknya terjamin senyum ramah, sapaan sopan, dan aroma kuah soto yang mengepul menjadi bagian dari rutinitas harian. Namun, tanpa disadari siapapun, dari tempat yang tampak biasa inilah sebuah cerita perlahan tumbuh. Cerita yang awalnya terasa hangat, akrab, dan penuh syukur, sebelum akhirnya berubah menjadi kisah yang menuntut harga terlalu mahal untuk sebuah kekayaan instan. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Rudy saat sebagian besar warga masih terlelap. Ia sudah terbangun, duduk di tepi kasur tipis, sambil menarik napas panjang. Dari dapur rumah kontrakan kecilnya, terdengar suara istrinya menyiapkan air panas dan peralatan masak seadanya. Rutinitas itu telah mereka jalani bertahun-tahun, tanpa banyak keluhan. Meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari, Rudy adalah pria sederhana, dengan wajah yang mudah lelah dan tubuh yang tak lagi sekuat dulu. Sejak memutuskan membuka warung soto Bogor, hidupnya sepenuhnya bergantung pada panci besar, kuah bening, dan lapak kecil di pinggir jalan dekat pasar tradisional di kota Tangerang. Lokasinya sebenarnya cukup strategis, dilewati banyak orang setiap pagi. Namun, di sekitar situ sudah berdiri banyak pedagang lama yang lebih dikenal pembeli. Warung Rudy hanya berupa gerobak sederhana dengan tenda lusuh berwarna biru. Spanduk bertuliskan soto Bogor asli tampak mulai pudar dimakan panas dan hujan. Setiap hari, ia berangkat dengan harapan yang sama. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Namun kenyataan seringkali berkata lain. Pembeli datang 1-2 orang, lalu sepi kembali. Saat jam makan siang tiba, panci sotonya masih setengah penuh. Di sela waktu menunggu pembeli, Rudy sering melamun. Pikirannya melayang pada cicilan yang belum lunas, uang sekolah anaknya yang mulai menunggak, dan kebutuhan rumah tangga yang tak bisa ditunda. Ia bukan orang yang bermimpi besar. Baginya, cukup bisa makan 3 kali sehari, dan melihat anaknya tumbuh sehat sudah lebih dari cukup. Namun bahkan harapan sederhana itu kini terasa sulit diraih. Meski demikian, Rudy tidak pernah meninggalkan doa. Setiap kali membuka warung, ia selalu memulai dengan bacaan pelan yang hanya ia sendiri yang mendengar. Tangannya kadang berhenti sejenak di atas panci, seolah menitipkan harapan pada uap panas yang mengepul perlahan. Ia percaya rezeki sudah diatur, hanya saja mungkin belum waktunya. Istrinya sering menyemangati, meski nada suaranya tak selalu terdengar yakin. Sabar Pak, mungkin belum ramai sekarang, ucapnya suatu sore saat mereka membereskan sisa dagangan. Rudy hanya mengangguk, menyembunyikan kegelisahan di balik senyum tipis. Ia tahu, kesabaran saja tidak selalu cukup, tapi ia juga belum tahu harus berbuat apa lagi. Menjelang malam, warung ditutup dengan perasaan campur aduk. Ada lelah, ada kecewa, tapi juga masih tersisa sedikit harapan. Rudy mendorong gerobaknya pulang, melewati jalan yang sama, dengan langkah yang pelan. Di dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri untuk terus bertahan, apapun caranya. Ia belum tahu bahwa keputusan-keputusan kecil yang akan ia ambil demi keluar dari kesulitan ini, kelak akan membawanya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris tanpa perubahan.
Rudy tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan gerobak, lalu mendorongnya ke tempat yang sama, di pinggir jalan dekat pasar tradisional kota Tangerang. Suara pasar yang ramai tidak selalu berarti membawa rezeki. Banyak orang berlalu lalang, tapi hanya sedikit yang berhenti di warung sotonya. Pendapatan yang ia bawa pulang seringkali tak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Ada hari-hari ketika uang hasil jualan bahkan tak cukup untuk membeli bahan dagang keesokan harinya. Rudy mencatat pengeluaran dengan lebih teliti, meski angka-angka itu justru membuat dadanya terasa sesak. Hutang di warung sembako bertambah, cicilan motor tertunda, dan uang sekolah anaknya belum juga terbayar lunas. Anaknya, Bima, masih terlalu kecil untuk memahami kondisi ekonomi keluarga. Ia hanya tahu ayahnya berjualan soto dan ibunya sering berkata agar ia sabar. Suatu malam, dengan suara polos, Bima bertanya apakah bulan depan ia bisa ikut kegiatan sekolah seperti teman-temannya. Rudy terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ia hanya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Nanti ayah usahakan." Kalimat itu sering keluar dari mulut Rudy akhir-akhir ini. Nanti ayah usahakan, sebuah jawaban aman untuk menutupi kenyataan bahwa ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Setiap kali mengucapkannya, ada rasa perih yang ia simpan dalam-dalam. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, meski telah bekerja sekeras yang ia bisa. Istrinya mulai sering memikirkan alternatif lain. Pernah suatu kali, ia menyarankan Rudy untuk mencari kerja tambahan atau berpindah tempat jualan. Rudy mengangguk. Namun dalam hati ia tahu, mencari pekerjaan di usia dan kondisi seperti sekarang bukan perkara mudah. Ia juga takut meninggalkan warung soto yang sudah menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Warung itu tetap berjalan, meski sepi. Kadang hanya 2 atau 3 pembeli dalam sehari. Saat hujan turun, hampir tak ada yang datang. Rudy duduk di bangku kecil sambil memandangi jalan basah, berharap ada seseorang yang berhenti sekadar untuk semangkuk soto hangat. Setiap kali ada pembeli, hatinya sedikit menghangat, seolah diberi pengingat bahwa usahanya belum sepenuhnya sia-sia di malam hari. Setelah semua tertidur, Rudy sering terjaga. Ia menghitung ulang uang di dompet, memikirkan cara agar hidup mereka sedikit lebih longgar. Tidak ada pikiran aneh atau keinginan berlebihan, hanya keinginan sederhana untuk keluar dari lilitan kesulitan. Ia masih berpikir rasional, percaya bahwa kerja keras dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Namun, di balik semua usaha dan doa itu, benih keputusasaan mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan dalam bentuk amarah atau keluhan keras, melainkan rasa lelah yang perlahan mengikis keyakinan. Rudy belum menyerah, tapi ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Tanpa ia sadari, pertanyaan itulah yang kelak membuka pintu menuju pilihan-pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan ke pinggiran Bogor awalnya tidak pernah ada dalam rencana Rudy. Hari itu ia hanya berniat mengantar pesanan bahan baku dari seorang kenalan lama yang menawarkan harga lebih murah. Dengan motor tuanya, Rudy berangkat pagi-pagi sekali, berharap bisa pulang sebelum warung biasanya buka. Udara Bogor terasa lebih dingin dari yang ia bayangkan. Kabut tipis masih menggantung di beberapa sudut jalan, membuat suasana tampak tenang dan sedikit muram. Di tengah perjalanan, motor Rudy tiba-tiba tersendat. Ia menepikan kendaraan di dekat warung kopi kecil yang tampak sepi. Sambil mesin, Rudy duduk dan memesan segelas kopi hitam. Di sanalah ia pertama kali bertemu lelaki itu. Usianya sulit ditebak. Wajahnya tampak biasa saja, tidak tua, tapi juga tidak muda. Pakaiannya sederhana, namun rapi. Lelaki itu duduk di seberang. Rudy menyesap kopi dengan tenang, seolah sudah lama mengenal tempat tersebut. Tanpa basa-basi, ia menyapa Rudy lebih dulu, menanyakan asal dan tujuan. Percakapan mengalir ringan. Rudy bercerita tentang warung sotonya di Tangerang, tentang sepinya pembeli, dan tentang usaha kecil yang terasa semakin berat dijalani. Ia tidak berniat mengeluh, hanya bercerita seperti kepada orang asing yang mungkin tidak akan ia temui lagi. Lelaki itu mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia mengangguk, matanya tajam, namun tenang. Ia lalu berkata pelan, "Usaha itu bukan cuma soal kerja. Kadang ada jalan lain yang tidak semua orang mau ambil." Rudy menggar niat, namun tidak menanggapi berlebihan. Ia mengira itu
hanya nasihat umum. Lelaki itu melanjutkan, berbicara tentang rezeki yang kadang tertutup, bukan karena malas, tapi karena salah tentang orang-orang yang terlalu lurus hingga lupa bahwa hidup kadang menuntut keberanian mengambil risiko. Kamu jualan makanan, kata lelaki itu. Kalau rasanya biasa saja, orang akan lewat begitu saja. Tapi kalau ada yang membuat orang selalu ingat, selalu ingin kembali, rezeki bisa mengalir sendiri. Rudy mengangguk pelan. Ia tahu maksudnya, meski tidak sepenuhnya paham. Ia bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin, dari bahan sampai rasa. Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak artinya, kalau suatu hari kamu merasa sudah mentok. Ucapnya sambil berdiri. Ingat saja, selalu ada jalan alternatif. Tidak semua tertulis jelas, tapi bisa dirasakan. Sebelum Rudy sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu pergi begitu saja, tidak meninggalkan nama, tidak juga alamat. Hanya kalimat-kalimat samar yang terus terngiang di kepala Rudy sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Rudy mencoba melupakan percakapan itu. Ia menganggapnya sebagai obrolan singkat yang kebetulan terasa dalam, karena kondisi pikirannya sedang lelah. Namun entah mengapa, saat kembali membuka warung keesokan harinya, kata-kata jalan alternatif terus muncul di benaknya. Belum ada niat aneh, belum ada keputusan apapun, hanya rasa penasaran kecil yang mulai tumbuh, bercampur dengan harapan. Samar bahwa mungkin di luar kerja keras yang selama ini ia jalani, memang ada cara lain untuk membuat hidup sedikit lebih ringan. Rudy belum tahu, pertemuan singkat di perjalanan itu bukanlah kebetulan, melainkan awal dari perubahan yang perlahan akan menyeretnya menjauh dari jalan yang selama ini ia kenal. Beberapa hari setelah pertemuan di perjalanan itu, pikiran Rudy tak pernah benar-benar tenang. Kalimat tentang jalan alternatif terus muncul di sela-sela kesibukannya melayani pembeli yang datang dan pergi. Ia berusaha mengabaikannya, menganggap semua itu hanya sugesti dari rasa lelah dan tekanan hidup. Namun setiap kali menghitung uang hasil jualan yang tak seberapa, pikirannya kembali ke percakapan singkat di pinggiran Bogor itu. Suatu malam, setelah istrinya dan Bima tertidur, Rudy duduk sendirian di ruang tamu sempit rumah kontrakan mereka. Lampu redup, suara kipas angin berputar pelan. Ia membuka ponsel tuanya, menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri ragu untuk menamainya. Bukan pesugihan, bukan pula hal-hal gelap seperti yang sering ia dengar dari cerita orang. Ia hanya mencari usaha, batin, doa pembuka rezeki, sesuatu yang masih terdengar wajar di telinganya. Beberapa hari kemudian, Rudy kembali ke Bogor dengan alasan membeli bahan baku. Kali ini ia sengaja menyempatkan diri berhenti di tempat yang sama. Lelaki misterius itu kembali muncul, seolah sudah menunggunya. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak pula senyum berlebihan. Percakapan mereka berlangsung singkat dan tenang. Arahan yang diberikan terdengar sederhana. Tidak ada darah, tidak ada sesaji aneh, tidak pula permintaan yang mengerikan. Hanya beberapa amalan, waktu-waktu tertentu untuk berdoa, dan cara memperlakukan dagangannya dengan niat khusus. Lelaki itu menyebutnya sebagai usaha batin, bentuk ikhtiar yang jarang ditempuh orang karena dianggap tidak masuk akal. Ini bukan paksaan, ucapnya pelan. Kalau kamu ragu berhenti saja, tapi kalau kamu yakin, jalani dengan niat baik, rezeki itu akan mencari jalannya sendiri. Rudy pulang dengan perasaan campur aduk, ada takut, tapi juga ada harapan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini masih dalam batas wajar. Bukankah selama ini ia juga berdoa? Bukankah niatnya hanya ingin menafkahi keluarga? Ia tidak merasa melakukan hal yang salah. Ritual itu ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan istrinya. Di malam hari, saat rumah sunyi, Rudy mengikuti arahan yang ia terima. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Semuanya terasa biasa saja. Bahkan setelah selesai, Rudy sempat merasa sedikit bodoh karena berharap terlalu besar pada sesuatu yang tampak sederhana. Keesokan harinya, ia membuka warung seperti biasa di kota Tangerang. Tidak ada perubahan yang langsung terasa. Pembeli datang 1-2 orang. Namun entah mengapa, Rudy merasa lebih tenang. Ada keyakinan kecil yang sulit dijelaskan. Seolah ia telah melakukan sesuatu yang penting, meski hasilnya belum terlihat. Hari demi hari berlalu. Rudy terus menjalani amalan itu sebagai rutinitas tambahan,
sama seperti menyiapkan kuah atau membersihkan garba. Ia menganggapnya sebagai ikhtiar terakhir, bukan karena ia sudah putus asa sepenuhnya, tapi karena ia tidak ingin menyesal telah menyerah tanpa mencoba semua cara yang ia anggap masih wajar. Tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada janji yang terdengar mengikat, hanya kalimat sederhana yang selalu terngiang di kepalanya. Rezeki akan mengalir jika jalannya dibuka. Rudy belum menyadari bahwa dalam hidup, sesuatu yang tampak tanpa syarat seringkali menyimpan konsekuensi yang baru terasa. Ketika semuanya sudah terlambat, perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau tanda mencolok. Ia hadir perlahan, hampir tak disadari. Pagi itu, saat Rudy baru saja membuka warung sotonya di pinggir jalan dekat pasar tradisional kota Tangerang, seorang pembeli datang lebih awal dari biasanya. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam kurang dari 1 jam, bangku-bangku plastik yang biasanya kosong mulai terisi. Rudy sempat mengira itu hanya kebetulan. Mungkin hari itu pasar sedang ramai. Namun ketika jarum jam bergerak ke arah siang, jumlah pembeli justru semakin bertambah. Beberapa bahkan rela berdiri menunggu giliran. Panci soto yang biasanya masih setengah penuh di jam makan siang kini mulai menipis lebih cepat. "Pak, sotonya kok beda ya sekarang?" ujar seorang pelanggan sambil menyeruput kuah. Entah kenapa rasanya lebih nendang. Ucapan itu disambung oleh pelanggan lain. Ada yang bilang kuahnya lebih gurih, ada yang merasa aromanya lebih menggoda. Rudy hanya tersenyum kikuk dan mengangguk. Meski dalam hati, ia sendiri tak merasa mengubah resep apapun. Semua bahan masih sama, takaran pun tak berbeda. Namun pujian-pujian itu terus berdatangan. Hari itu, Rudy pulang dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Uang di dompetnya terasa lebih tebal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu menghitung ulang dengan cemas. Istrinya terkejut melihat hasil jualan hari itu. Mereka saling berpandangan, lalu tersenyum kecil, seolah takut berharap terlalu tinggi. Hari berikutnya, keajaiban kecil itu terulang, bahkan lebih ramai. Ada pembeli yang datang karena rekomendasi teman, ada pula yang mengaku sengaja memutar arah demi semangkuk soto. Antrean mulai terbentuk. Sesuatu yang tak pernah Rudy bayangkan sebelumnya. Warung kecilnya kini tampak hidup, penuh suara dan tawa ringan pelanggan. Keluarga Rudy mulai bernapas lega. Mereka bisa membayar sebagian hutang, membeli kebutuhan rumah tanpa menunda, dan bahkan menyisihkan sedikit uang. Istrinya terlihat lebih tenang, dan Rudy merasa dadanya tidak lagi sesak setiap kali memikirkan hari esok. Ia mulai yakin bahwa usahanya, doa-doanya, dan ikhtiarnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, di tengah rasa syukur itu, ada hal kecil yang mulai mengganggu. Bima, anaknya, beberapa kali mengeluh pusing sepulang sekolah. Awalnya Rudy menganggapnya kelelahan. Anak itu juga mulai sulit tidur, sering terbangun di malam hari dengan wajah pucat. Suatu malam, Bima menangis sambil memegang kepala. Ia berkata, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dapur warung yang gelap dengan panci soto yang mendidih tanpa api. Dari uap panas itu, muncul bayangan hitam yang menatapnya tanpa mata. Rudy menenangkan anaknya, mengatakan itu hanya mimpi. Namun saat ia kembali ke kamar, kegelisahan kecil menyusup ke hatinya. Ia mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Warung yang ramai adalah berkah, dan mimpi anak hanyalah bunga tidur. Meski demikian, malam itu Rudy sulit terlelap. Di tengah keheningan, ia teringat kembali pada kalimat yang pernah ia dengar. Rezeki yang mengalir akan selalu meminta jalannya. Sendiri, dan tanpa ia sadari, bersamaan dengan ramainya warung soto, sesuatu yang lain perlahan mulai mengetuk pintu kehidupan keluarganya. Sejak warung soto Bogor itu semakin ramai, kehidupan Rudy bergerak lebih cepat dari biasanya. Setiap pagi ia sibuk melayani pembeli, mencatat pesanan, dan menyiapkan kuah yang selalu habis sebelum sore. Uang datang lebih banyak, bahkan jauh melebihi hari-hari sebelumnya. Hutang sedikit demi sedikit mulai terbayar. Senyum istrinya kembali sering terlihat. Dari luar, hidup mereka tampak membaik. Namun di balik semua itu, kondisi Bima justru semakin sering mengkhawatirkan. Anak itu mulai mudah sakit. Bukan sakit berat, tapi datang berulang-ulang, pusing, mual,
badan lemas. Rudy sudah membawanya ke puskesmas. Dokter hanya mengatakan kelelahan atau kurang istirahat. Tidak ada hasil pemeriksaan yang benar-benar menjelaskan keluhan Bima. Diberi obat, diminum, tapi beberapa hari kemudian keluhan itu datang lagi. Bima juga mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, mudah kaget, dan sering menolak ikut ke warung. Suatu sore, saat Rudy memintanya membantu sebentar, Bima langsung menangis. Dengan suara gemetar, ia berkata tidak suka berada di dekat dapur warung. "Kenapa?" tanya Rudy, berusaha tetap tenang. Bima menunduk lama sebelum akhirnya berkata pelan bahwa ia sering mendengar bisikan. Suaranya tidak jelas seperti orang, berbicara dari kejauhan, tapi selalu memanggil namanya. Kadang, saat ia melewati dapur warung, ia melihat bayangan hitam berdiri diam di sudut ruangan. Tepat di dekat panci besar tempat kuah soto dimasak, Rudy terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ia menepuk bahu anaknya dan berkata itu hanya karena kecapekan dan terlalu banyak berkhayal. Menurutnya, anak-anak memang mudah terpengaruh cerita atau suasana. Ia tidak ingin membesar-besarkan sesuatu yang belum tentu nyata di dalam hatinya. Rudy masih berpegang pada logika. Warung yang ramai membuat jam kerjanya bertambah. Bima mungkin kurang tidur karena sering ikut ibunya menunggu warung tutup. Semua itu, menurut Rudy, masih masuk akal. Hari-hari berlalu, dan warung semakin dikenal. Pembeli datang bukan hanya dari sekitar pasar, tapi juga dari luar daerah. Ada yang sengaja datang pagi-pagi, agar tidak kehabisan. Pujian tentang rasa soto terus berdatangan. Setiap kali mendengar itu, Rudy merasa bangga sekaligus lega. Ia mulai percaya bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kesabaran panjangnya. Namun, keluhan Bima tidak berhenti. Ia sering terbangun tengah malam sambil menangis, berkeringat dingin. Ia mengatakan mimpinya semakin jelas. Bayangan hitam itu kini berdiri lebih dekat, seolah menunggunya. Dalam mimpi itu, suara bisikan terdengar lebih tegas, membuat dadanya terasa sesak. Istri Rudy mulai khawatir. Ia menyarankan agar mereka berhenti berjualan. Sementara, setidaknya sampai kondisi Bima membaik. Rudy ragu. Ia melihat tumpukan uang hasil jualan, hutang yang hampir lunas, dan kehidupan yang baru saja terasa stabil. Menutup warung, meski hanya sebentar, terasa seperti langkah mundur yang berisiko. Ini cuma fase, kata Rudy. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Nanti juga sembuh. Ia memilih fokus pada warung, pada antrean panjang dan panci yang terus kosong dan terisi kembali. Di sisi lain, ia mulai menghindari tatapan mata Bima yang tampak semakin sayu. Rudy tidak sadar. Setiap kali ia mengabaikan keluhan anaknya, ia sebenarnya sedang menutup mata dari tanda-tanda awal sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sementara uang terus mengalir deras, sesuatu yang tak terlihat perlahan semakin dekat dengan keluarga kecil itu. Kondisi Bima yang tak kunjung membaik, akhirnya memaksa Rudy mengambil keputusan yang selama ini ia hindari. Suatu pagi, setelah melihat anaknya muntah dan gemetar tanpa sebab jelas, Rudy merasa ada sesuatu yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia mengingat kembali semua yang ia lakukan beberapa waktu terakhir. Doa-doa khusus, niat yang disimpan dayam-dayam, dan pertemuan di pinggiran Bogor yang selama ini ia coba lupakan. Dengan alasan membeli bahan baku, Rudy kembali melakukan perjalanan ke Bogor. Jalan yang dulu terasa biasa kini terasa berat. Setiap kilometer seolah menambah beban di dadanya. Ia tidak tahu apa yang ingin ia tanyakan, atau jawaban apa yang ia harapkan. Yang ia tahu, ia ingin semua ini berhenti. Seperti sebelumnya, lelaki misterius itu muncul tanpa tanda. Duduk yang sama, dengan ekspresi tenang yang nyaris tak berubah. Rudy langsung membuka pembicaraan. Suaranya bergetar menahan emosi. Ia menceritakan kondisi anaknya, mimpi-mimpi aneh, bisikan, dan bayangan hitam yang terus menghantui. Lelaki itu mendengarkan tanpa menyelat. Setelah Rudy selesai, ia menghela napas pelan. Tatapannya kali ini terasa berbeda, lebih dalam, lebih dingin. Kamu sudah sampai di tahap itu, katanya akhirnya. Rudy menelan ludah. Tahap apa? Tanyanya. Meski firasat buruk mulai merambat. Di pikirannya lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa setiap jalan alternatif selalu punya harga. Selama ini,
Yang Rudi lakukan bukan sekadar doa atau usaha batin biasa. Tanpa ia sadari, ia telah membuka pintu pada sesuatu yang lain. Rezeki yang datang deras, bukanlah tanpa sebab. Dengan suara rendah, lelaki itu akhirnya menjelaskan, Yusuf, yang dijalani Rudi memang membawa kelancaran, tapi kelancaran itu tidak gratis. Ada perjanjian tak tertulis, dan syaratnya akan datang saat usaha mencapai puncaknya. Tumbalnya bukan barang, bukan uang, melainkan darah dari garis keturunan sendiri. Kata-kata itu menghantam Rudi seperti pukulan keras. Dunia seolah berhenti berputar. Ia menggeleng keras, mengatakan itu tidak mungkin. Ia tidak pernah menyetujui hal seperti itu. Tidak pernah ada perjanjian, tidak pernah ada kesepakatan. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Tidak semua perjanjian butuh tanda tangan, ujarnya. Cukup niat dan keberanian untuk mengambil jalan yang bukan milik semua orang. Rudi tubuhnya melemah. Bayangan Bima yang pucat, tangisan di malam hari, dan mimpi-mimpi mengerikan itu kini terasa masuk akal dengan cara yang paling kejam. Selama ini, yang diambil perlahan bukan hanya tenaga anaknya, tapi hidupnya. Masih bisa dibatalkan? Tanya Rudi dengan suara nyaris tak terdengar. Ada jeda panjang sebelum lelaki itu menjawab. Ia mengatakan bahwa tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Menutup warung, menghentikan semua amalan, berarti siap menerima konsekuensi lain. Rezeki akan berhenti, dan yang sudah terlanjur terikat akan menagih dengan caranya sendiri. Rudi pulang dengan kepala penuh kekacauan. Ketakutan bercampur penyesalan memenuhi pikirannya. Ia teringat setiap rupiah yang ia syukuri, setiap kali ia mengabaikan keluhan anaknya demi warung yang ramai. Kini semua terasa seperti dosa yang tak termaafkan. Di rumah, ia memandangi Bima yang tertidur lemah. Untuk pertama kalinya, Rudi menangis tanpa suara. Ia sadar bahwa pilihannya, sekecil apapun dulu terlihat, telah membawanya ke persimpangan paling gelap dalam hidupnya. Dan apapun jalan yang ia ambil selanjutnya, tak akan ada yang benar-benar selamat tanpa ada yang harus dikorbankan. Keesokan harinya, Rudi tidak membuka warung. Untuk pertama kalinya sejak soto Bogor itu ramai, gerobak dibiarkan terparkir di samping rumah tanpa disentuh. Istrinya sempat terkejut, namun Rudi hanya berkata singkat bahwa ia ingin beristirahat dan fokus pada kondisi Bima. Tidak ada penjelasan panjang. Ia sendiri belum sanggup merangkai kata untuk menjelaskan ketakutan yang kini memenuhi kepalanya. Rudi menghentikan semua amalan yang pernah ia jalani. Ia tidak lagi melakukan doa-doa khusus, tidak menyiapkan warung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dalam hatinya, ia berharap dengan berhenti, semua akan kembali normal. Rezeki boleh seret kembali, asal anaknya selamat. Namun harapan itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Sejak warung ditutup sementara, kejadian-kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Di malam hari, Rudi mendengar suara langkah dari arah dapur. Padahal semua orang sudah tertidur. Panci besar yang biasanya ia gunakan berjualan tiba-tiba berbunyi seperti dipukul pelan. Meski tidak ada siapa-siapa di sana, bau kuah soto tercium samar. Padahal tidak ada satupun bahan yang dimasak. Bima semakin lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering menatap kosong ke satu titik. Ia jarang menangis sekarang, seolah sudah terlalu lelah untuk merasa takut. Suatu sore, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata melihat sosok hitam itu berdiri di sudut rumah. Tidak lagi hanya di dapur warung, tapi semakin dekat, istri Rudi mulai menangis hampir setiap malam. Ia memeluk Bima sambil berdoa, memohon perlindungan dengan cara yang ia pahami. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyakit biasa. Rudi berada di titik terberat dalam hidupnya. Di satu sisi, menutup warung berarti kembali ke kehidupan lama yang penuh kekurangan. Hutang yang baru saja terbayar sebagian bisa kembali menumpuk. Di sisi lain, setiap detik melihat Bima semakin melemah membuat dadanya terasa seperti diremas. Ia menyadari bahwa keberhasilan usahanya selama ini bukanlah berkah murni. Pada suatu malam, Rudi terbangun karena mendengar suara bisikan yang sama seperti yang sering diceritakan Bima. Kali ini, ia mendengarnya sendiri. Suara itu pelan, serak, seolah berasal dari sudut gelap rumah. Saat ia membuka mata, bayangan hitam itu tampak jelas berdiri di dekat pintu dapur. Tidak bergerak, hanya menunggu. Rudi memejamkan mata,
membaca doa dengan suara bergetar. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Ia tidak berani membuka mata terlalu lama. Ketika suara itu menghilang, rasa takut justru semakin menekan. Tekanan batin Rudy memuncak. Ia terjebak di antara dua ketakutan besar. Kehilangan anak yang paling ia cintai, atau kehilangan seluruh hidup yang baru saja ia bangun di kota Tangerang. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa berhenti saja tidak cukup. Sesuatu telah terlanjur terikat, dan kini menuntut keputusan yang tidak mungkin diambil tanpa menghancurkan salah satu sisi hidupnya. Malam itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada angin kencang, tidak ada hujan, tidak pula suara petir. Sejak sore, dada Rudy terasa berat seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Perasaannya gelisah, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang ia tahu akan datang, tapi sangat ia takuti. Menjelang maghrib, tanpa ia rencanakan, gerobak soto itu kembali didorong ke tempat biasa. Kakinya bergerak sendiri, pikirannya kosong. Ayah Saida, warung seharusnya ditutup, tapi ada dorongan kuat yang sulit dilawan. Di pinggir jalan dekat pasar kota Tangerang, tenda kembali berdiri, panci kembali diletakkan. Meski Rudy sendiri tidak ingat kapan ia menyiapkan semua itu, pembeli mulai datang. Satu persatu. Awalnya terlihat normal, namun semakin malam, jumlah mereka bertambah tidak wajar. Antrean panjang terbentuk, lebih ramai dari hari-hari tersibuk sebelumnya. Anehnya, banyak wajah yang tidak dikenali Rudy. Beberapa dari mereka diam saja, tidak berbincang, hanya menatap ke arah dapur dengan mata kosong. Kuah soto di panci tidak pernah habis. Setiap kali disendok, isinya tetap penuh. Rudy merasakan tangannya dingin saat menyentuh sendok. Bau kuah terasa lebih tajam, menusuk hidung, bercampur aroma amis yang membuat perutnya mual. Di dapur, lampu berkedip-kedip dari sudut ruangan. Bayangan hitam itu muncul dengan jelas. Tidak lagi samar seperti mimpi. Sosoknya tinggi, lebih gelap dari malam, berdiri diam tepat di dekat panci. Tidak memiliki wajah yang jelas, hanya cekungan gelap seperti lubang. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini jelas dan dekat. Tidak lagi memanggil Bima, tapi memanggil Rudy. Suaranya serak, berat, dan penuh tuntutan. Waktunya sudah tiba. Tubuh Rudy gemetar hebat. Ia mundur perlahan, hampir terjatuh. Di kepalanya, wajah Bima terlintas jelas. Anak itu terbaring lemah. Di rumah, tak tahu bahwa malam ini hidupnya dipertaruhkan. Sosok itu tidak bergerak, tapi tekanan di udara terasa semakin kuat. Rudy tahu, inilah puncaknya. Perjanjian yang tak pernah ia sadari, kini menagih janji. Usaha telah mencapai titik tertinggi. Warung ramai, uang datang deras. Dan kini, tumbal diminta. Dalam benaknya, dua pilihan berdiri saling berhadapan. Menyerahkan anaknya, dan hidup dengan kekayaan yang akan selamanya berlumur dosa, atau melawan, menolak, dan menghadapi konsekuensi yang tak pernah dijelaskan. Mungkin kehilangan segalanya, mungkin kehilangan kewarasan, atau bahkan nyawanya sendiri. Tangis pecah dari mulut Rudy. Ia berlutut di lantai dapur, memohon dengan suara parau. Ia berkata, ia salah, ia menyesal, ia siap miskin kembali asal anaknya selamat. Namun bayangan hitam itu tidak bereaksi. Tidak ada belas kasihan dalam perjanjian seperti ini. Di luar, antrean pembeli masih mengular. Mereka menunggu dengan sabar, seolah tidak terganggu oleh lamanya waktu. Seolah yang mereka tunggu bukan sekadar soto, melainkan sesuatu yang lain. Rudy sadar, keputusan harus diambil malam itu juga. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Di antara suara sendok yang beradu, bisikan yang terus menekan, dan bayangan anaknya yang kian memudar dalam pikirannya, Rudy berdiri di ambang pilihan paling kejam yang pernah dihadapi seorang ayah. Dan apapun pilihannya, tidak akan ada jalan kembali seperti semula. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dapur warung malam itu. Tidak ada saksi, tidak ada cerita yang benar-benar utuh. Yang tersisa hanyalah akibat dari sebuah pilihan yang diambil dalam keheningan dan ketakutan. Menjelang dini hari, warung soto Bogor itu mendadak tutup. Tanpa pengumuman, tanpa alasan jelas, tenda diturunkan tergesa. Gerobak didorong pulang dalam keadaan berantakan. Beberapa pelanggan yang masih mengantre hanya saling pandang, lalu pergi tanpa suara. Sejak
Malam itu, warung yang dulu selalu ramai tak pernah buka kembali seperti sebelumnya. Rudi ditemukan keesokan paginya, duduk di lantai rumah kontrakan, memeluk panci besar soto yang sudah kosong. Matanya kosong, menatap satu titik tanpa berkedip. Ia tidak menangis, tidak berbicara, seolah sebagian jiwanya tertinggal di dapur warung malam itu. Ketika istrinya memanggil namanya, Rudi tidak menjawab. Ia hanya bergumam pelan, mengulang kalimat yang sama berulang kali, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Bima, selamat. Tubuhnya perlahan membaik. Demam dan pusing yang selama ini menggerogotinya menghilang sedikit demi sedikit. Namun sejak malam itu, anak itu menjadi sangat pendiam. Ia jarang tertawa dan selalu menolak mendekati gerobak soto yang kini dibiarkan berdebu di sudut rumah. Setiap kali mencium aroma kuah soto dari warung lain, wajahnya langsung pucat. Usaha Rudi hancur. Warung soto Bogor yang pernah ramai di kota Tangerang kini tinggal cerita. Tidak ada lagi antrean, tidak ada lagi pujian tentang rasa yang berbeda. Uang yang sempat mengalir deras habis untuk biaya berobat, kebutuhan hidup, dan hari-hari tanpa penghasilan. Gerobak itu akhirnya dijual murah, seolah ingin segera menyingkirkan kenangan buruk yang melekat padanya. Rudi sendiri tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ia masih hidup, masih bernapas, tapi pikirannya sering tersesat. Kadang ia terbangun tengah malam, berkeringat dingin, memanggil nama anaknya dengan suara penuh ketakutan. Kadang ia menutup telinga, seolah masih mendengar bisikan yang menagih sesuatu. Orang-orang sekitar hanya tahu satu hal, warung itu membawa keberuntungan besar dalam waktu singkat, lalu runtuh tanpa sisa. Sebagian menganggapnya kebetulan, sebagian lain memilih tidak membicarakannya. Namun bagi Rudi dan keluarganya, semua itu adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah jalan pintas. Cerita ini menjadi pengingat bahwa rezeki memang harus diperjuangkan. Tetapi ada batas yang tidak seharusnya dilewati manusia. Keserakahan yang dibungkus keputusasaan seringkali menipu dengan janji manis, lalu menuntut bayaran paling kejam. Tidak semua pintu yang terbuka patut dimasuki, dan tidak semua jalan alternatif membawa keselamatan. Sebelum kisah ini benar-benar berakhir, perlu disampaikan bahwa cerita ini sepenuhnya bersifat fiktif. Tokoh, peristiwa, dan kejadian di dalamnya dibuat untuk kepentingan cerita dan hiburan semata. Namun pesan moral di dalamnya diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa dalam hidup tidak ada kekayaan yang sebanding dengan keselamatan, kewarasan, dan orang-orang yang kita cintai.